Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Keajaiban Bismillah. Di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri bernama Bashir dan Shanum. Mereka tinggal di rumah yang kecil dan sederhana. Shanum adalah wanita solihah yang taat beribadah. Sementara Bashir adalah orang munafik. Dia sering lalai dalam sholatnya. Shanum memiliki kebiasaan yang baik, yaitu setiap melakukan sesuatu, dia selalu membaca bismillah. Entah itu saat memasak, mencuci baju, maupun menghidangkan sarapan untuk suaminya. Bismillah, insya Allah makanan ini berkah untuk kita. Bashir hanya berdehem pelan mendengar ucapan Shanum. Aku berangkat dulu. Jangan lupa untuk membaca bismillah sebelum berangkat. Shanum yakin bahwa setiap perbuatan yang didahului dengan membaca basmalah pasti akan berkah. Siang harinya, Shanum belanja kebutuhan sehari-hari di pasar. Totalnya jadi 10 dirham. Bismillah, ini uangnya. Masya Allah, aku lihat kamu selalu membaca bismillah setiap melakukan sesuatu. Shanum pun tersipu malu mendengar pujian si pedagang. Sepulang dari pasar, Shanum melihat seorang nenek yang sedang kepayahan. Dia merasa tidak tega dan bergegas menolongnya. Mari, Nek, saya bantu. Alhamdulillah, terima kasih, Nak. Sama-sama, Nek. Allah yang memudahkan. Bismillah. Kebiasaan Shanum tersebut tersebar kemana-mana dan mendapat pujian dari banyak orang. Berbeda dengan orang-orang, Bashir justru bosan mendengar Shanum selalu mengucapkan basmalah. Kebiasaannya itu sungguh menjengkelkan. Aku sudah muak mendengarnya. Kira-kira apa yang bisa membuat istriku berhenti mengucapkan basmalah? Beberapa saat kemudian, ia menemukan trik untuk membuat Shanum berhenti. Malam harinya, Bashir menjalankan rencananya. Ia menyerahkan sebuah kantong kepada Shanum. Simpanlah kantong ini, dan jangan ada satupun yang hilang. Aku akan memintanya lagi suatu saat nanti. Shanum meletakkan kantong emas di bawah tumpukan baju. Ia menyimpan kantong itu dengan baik, tanpa melihat ataupun menghitung jumlahnya lebih dulu. Bismillah, ya Allah, aku titipkan kantong ini kepadamu. Tanpa diketahui Shanum, Bashir terlihat sedang mengintip di balik pintu. Rupanya kau menyimpannya di lemari. Saat tengah malam, Bashir berjalan mengendap-endap ke arah lemari. Ia melakukannya tanpa sepengetahuan Shanum. Ia membuka lemari, lalu menemukan tempat kantong emas itu. Ini dia. Bashir lalu mengambil satu koin emas yang sedikit patah di bagian pinggir. Ia sengaja mengambil koin yang jelek dan buru-buru memasukkannya ke dalam kantong bajunya. Bashir kemudian pergi ke pinggir pantai tak jauh dari rumahnya. Ia melempar koin yang baru saja diambilnya ke laut. Memangnya hanya karena basmalah akan ada keajaiban yang terjadi. Ia yakin bahwa koin itu tidak mungkin kembali karena sudah berada di dasar laut. Beberapa hari telah berlalu. Bashir tidak mengungkit soal emas itu. Ia sengaja melakukannya untuk membuat Shanum lengah.
Dan ketika saatnya tiba, Bashir akan berpura-pura menanyakannya. Ia sudah tidak sabar untuk melihat wajah Shanum yang terkejut ketika mengetahui bahwa emas itu telah berkurang. Saat sedang sibuk berhayal, seorang lelaki datang menghampiri Bashir dengan membawa seekor ikan besar. Tuan, apakah kau bersedia membeli ikan ini? Wah, ikan yang kau bawa besar sekali. Berapa harganya? Cukup 5 dirham saja, Tuan. Hari telah berganti menjadi malam. Bashir pun pulang ke rumah. Ia segera menyerahkan ikan yang dibelinya tadi siang kepada Shanum. Aku sudah lapar sekali. Masaklah ikan ini untuk makan malam kita. Jangan lama-lama. Wah, ikannya besar sekali. Tunggulah sebentar, aku akan segera memasaknya. Bismillah. Shanum mengalami kesulitan saat memotong bagian tengah ikan. Shanum mencoba memotong di bagian lain. Dia menemukan benda yang berkilauan. Ternyata yang membuat ikan itu keras adalah kepingan koin emas. Masya Allah, kenapa bisa ada koin emas? Shanum menaruh koin emas itu ke dalam kantong pemberian suaminya. Setelah itu, ia bergegas keluar kamar. Aku akan menghitung isi kantong itu besok pagi. Sekarang, aku harus segera menghidangkan makan malam kepada suamiku. Dia pasti sudah sangat lapar. Shanum, tolong ambilkan kantong yang pernah kuberikan padamu. Aku ingin menyimpan hasil dagang hari ini. Tentu saja. Tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya. Sebenarnya, Bashir hanya berpura-pura. Ia hanya ingin menguji kekuatan basmalah yang sering diucapkan istrinya itu. Tak lama kemudian, Shanum mendatangi Bashir di ruang tamu dengan membawa kantong emas pemberian suaminya. Aku hanya membukanya sekali saat menaruh koin yang aku temukan di dalam ikan. Kau menemukan koin emas di dalam ikan? Bashir menghitung isi kantong emas di atas karpet. Ia tercengang saat melihat satu koin emas yang dipegangnya. Hah? Bukannya ini koin emas yang sudah aku buang ke laut? Benar, ini koinnya aku buang. Bagaimana bisa kembali lagi? Ada apa suamiku? Kenapa kau terus menatap koin itu? Masya Allah, koin ini adalah koin yang aku buang kemarin di laut. Aku ingin menguji, apakah bismillah yang selalu kau ucapkan ada artinya? Astagfirullah. Yakinlah suamiku, Allah selalu menjaga saat kita menyebut namanya. Sejak saat itu, Bashir mulai mengikuti kebiasaan Shanum. Dia selalu mengucapkan bismillah setiap kali melakukan sesuatu. Ia juga mulai memperbaiki sholatnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, Bashir dan Shanum menjadi pasangan yang gemar beribadah. Masya Allah. Kabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan kisah 25 nabi dan para sahabat lewat interaktif book, membaca kisah inspirasi muslim lainnya lewat picture book, dan juga belajar sambil bermain. Marble Asmaul Husna. Yuk kita belajar mengenal Asmaul Husna, 99 nama Allah beserta dengan artinya. Pilih menu belajar yang tersedia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Belajar mode tabel. Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim. Kamu juga bisa bermain untuk menguji kemampuan. Hebat! Tebak arti. As-Sabur. Pintar!
Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.